Halo semua, balik lagi di Mata Hobi dan Gadget. Bersama gue Ryu, kali ini kita akan unboxing headset gaming dari brand Pythonfly. Nah, Pythonfly ini mungkin baru kita denger ya di Indonesia ya. Tapi katanya dia udah 15 tahun pro gaming headset gitu. Jadi kemungkinan dia udah ada sejak 15 tahun lalu gitu. Tapi gue juga baru denger sih emang Pythonfly ini. Seri yang akan kita unboxing ini adalah X6 Pro ya. Tapi yang gue tahu di Indonesia ini cuman ada yang seri G9000. Kebetulan emang headset ini gue beli dari e-commerce luar ya, e-commerce luar, Ali cepet lah istilahnya. Ini gue beli seharga sekitar 600 sampai 650 ribuan. Berikut sama pajaknya ya. Oke, sebelum kita unboxing, kita lihat dulu boxnya ya. Nah, di depan ini dia disebutin kalau udah pro gaming headset sejak 15 tahun. Oke. Sama di sini ada Pythonfly brandnya, X6 Pro itu tipenya. Nah, di sini kita bisa lihat nih si X6 Pro-nya ini modelnya kayak gimana. Ini sekilas X6 Pro ini mirip sama Sennheiser ya. Sennheiser AD400 Pro kalau kalian tahu. Terus di sini dikasih tahu kalau dia up to 20 jam. Jadi pemakaiannya bisa sampai 20 jam. Sekali ngecas sampai penuh. Ada juga wireless 2,4 GHz ya. Jadi ini kemungkinan dia pakai dongle dan nanti kalian lihat sendiri aja. Terus ada juga noise cancelling microphone. Jadi mikrofonnya udah ada fitur noise cancellingnya. Terus ada juga virtual surround sound 7.1 dan ini gue bakal coba nanti. Terus ada juga 1 tahun garansi yang kayaknya nggak bakal kita klaim juga ya nantinya karena ini lumayan jauh ngeklaimnya, oke? Terus di bagian paling bawahnya ini bisa untuk PC, bisa untuk Mac, PS4, PS5, Xbox One, smartphone. Nah, smartphone nih. Terus ada juga bisa buat Switch. Terus kita lihat di bagian samping kanan, samping kirinya ya. Samping kirinya ini sama kayak tadi, ada virtual sound dan lain-lain. Terus samping kanannya itu ada jenis-jenisnya. Nah, kita yang paling atas nih 2,4 GHz wireless 7.1 headset. Ada juga yang 2,4 wireless plus Bluetooth headset. Sayangnya kita nggak pakai yang ini, nggak beli yang ini maksudnya. Dan sisa-sisanya, oke? Terus bagian belakangnya, nah bagian belakangnya ini dia ngasih tahu spesifikasi dari si headsetnya dalam berbagai macam bahasa ya. Lumayan banyak nih bahasanya nih. Yang sayangnya nggak ada bahasa Indonesianya nih guys. Jadi cuma ada English, Prancis, nah dan lain-lain lah. Pokoknya lumayan banyak. Sayangnya nggak ada bahasa Indonesianya. Mungkin target pasarnya bukan untuk Indonesia sebenarnya. Langsung aja kita unboxing. Oke. Nah, di sini ada kotak lagi nih, box namanya headset aksesoris. Kita langsung buka aja dulu headset aksesorisnya. Yang pertama itu ada mic-nya yang katanya ada noise cancellation-nya ya. Ya, dia dapat busanya juga ya. Terus ada juga converter dari Type-C ke USB-A dan sekaligus si wireless dongle-nya ya yang udah Type-C. Nah, ini gue seneng nih, udah USB Type-C. Makanya bisa buat smartphone langsung. Terus ada lagi kabel jack 3,5 yang mana kabel jacknya ini udah braided ya. Nah, udah braided ya kalian lihat. Terus panjangnya juga lumayan, ini sekitar 2 meter panjangnya. Mantap nih. Ada lagi? Nah, ada lagi. Dan terakhir kabel chargernya yang udah Type-C juga. Oke. Kabel chargernya itu sekitar 1 meter lah. Nah, kabel chargernya 1 meter. Itu aja yang ada di kotak atau di box headset aksesorisnya. Sekarang kita cek lagi ada apa lagi di sini. Oh, ini dia. Ada juga buku manual yang harus kita baca nih kali ini. Karena takutnya kalian ada yang miss tentang si produknya itu sendiri ya. Jadi kalian harus baca ini. Dan yang terakhir ada si headsetnya ya. Nah, headsetnya ini dikasih plastik bag gitu ya. Jadi dia ini plastik ternyata, bukan yang bludru gitu. Kirain bludru gitu. Ternyata cuma plastik. Nah, ini headsetnya. Yang tadi gue bilang sekilas
mirip sama Sennheiser HD400 Pro. Oke, itu tadi kelengkapan yang ada di boxnya ya. Kayak ada headsetnya, ada aksesoris macam-macamnya. Terus kita langsung aja ke build quality dari si headsetnya itu sendiri, oke? Yang pertama itu headbandnya ya. Di headbandnya ini teksturnya itu doff ya, doff terus agak-agak kasar. Bertekstur lah istilahnya. Ini gue seneng banget kayak gini, jadi nggak mantul cahaya tuh. Keren kan? Gue sih overall suka ya teksturnya. Cuman untuk bahannya sendiri ini terlalu plastiknya kayaknya terlalu tipis deh. Terus di bagian dalam headbandnya terdapat busa yang dilapisi leather sintetis. Jadi dia cukup nyaman dan empuk ya. Nah, untuk bagian earpads-nya ini juga dilapisi sama busa dan leather yang sintetis ya. Sama seperti di headbandnya. Tapi ini busanya ini kurang tebal menurut gua. Beda sama di bagian headbandnya. Untuk bagian luarnya seperti kita lihat di sini ada LED ya. Kita nyalain dulu. Nah, yang kalian lihat di sini. Ini ada LED-nya ya. Dia nyala RGB. Wah, keren banget sih menurut gua. Di harga 600 ribuan itu kita bisa dapet headset yang ada LED-nya. Bisa dilihat LED-nya berwarna-warni RGB ya. Dengan ada brandnya di sini Python Fly. Dan di bagian penghubungnya antara earpiece dan headband itu kita bisa putar hingga 90 derajat. Bisa juga di-adjust sesuai bentuk atau sesuai besarnya kepala kita ya. Kayak gue coba. Nah, seperti ini. Sekarang kita ke bagian panel instrumennya ya. Nah, di bagian kanan si headbandnya ini terdapat tombol power, terus ada juga Type C yang buat ngecharge, sama LED indikator ya. Terus di bagian kirinya ada tombol 7.1, kayaknya ini tombol surround soundnya. Terus ada juga jack mic-nya ya. Ini jack mic-nya kayak gini. Oke, yang kita nanti bisa taruh mic-nya di sini. Terus ada jack buat penghubung ke device, ke smartphone, ke PC atau ke laptop ya, atau ke switch mungkin bisa juga. Terus ada juga scroll wheels yang gunanya untuk volume up sama volume down ya. Oke, ada lagi tombol mute. Nah, di sini ada tombol mute. Nah, itu tadi detail-detail yang ada di headsetnya ya. Sekarang kita cobain aja langsung si headsetnya beserta fitur-fiturnya. Let's go. Nah, di awal gue connecting si dongle-nya itu terdapat indikator merah dan biru ya. Terus kita ternyata harus pencet si tombol mute kurang lebih 3 detik. Yang menurut gue agak ribet ya karena nggak auto connect. Sekarang kita akan bahas kualitas audionya. Untuk dengerin musik, bassnya itu lumayan tebel ya. Kalau untuk dengerin musik-musik melodi agak kurang menurut gue. Tapi kalau untuk musik EDM, bassnya cukup nampol. Kalau untuk sekedar nonton YouTube atau dengerin podcast, gua rasa udah cukup oke. Sekarang kita coba dengerin suara pas lagi main game. Sound quality untuk main game ini menurut gua oke juga. Kita tes main game PUBG Mobile dengan adanya fitur surround sound seperti suara langkah kaki, suara kokangan senjata, atau suara gerakan musuh bisa terdengar cukup baik. Untuk latensinya sendiri karena ini memakai dongle, jadi tidak ada delay atau no delay, serasa menggunakan kabel. Nah, dan untuk mic-nya, menurut gue juga cukup oke. Untuk Discord atau live streaming, suara terdengar cukup jelas. Itu tadi hasil tes gue mengenai Python Fly X6 Pro. Kesimpulan dari gue, headset ini mempunyai konektivitas yang lumayan lengkap. Karena yang pertama dia bisa wireless. Wirelessnya menggunakan dongle Type C ya, jadi ini kita bisa gunakan juga di smartphone. Dan kalau baterai dari si headsetnya ini habis, kita juga bisa menggunakan wire ya. Kabel jack 3,5 yang sudah disediakan di paket pembelian. Untuk kekurangannya, yang pertama menurut gua ada di bahannya yang kurang solid ya. Harusnya di harga 600 ribuan bisa lebih solid lagi. Dan untuk yang kedua, di konektivitas wirelessnya itu sendiri kita nggak bisa langsung plug and play ya. Jadi kita harus ada proses pairing. Yang menurut gue ini ribet sekali. Terutama kalau kita yang males baca buku manual.
Dan yang ketiga itu ada di busa earpiece-nya ya, yang menurut gua ini agak tipis, nggak setebal yang ada di headband-nya ya. Jadi kalau untuk pemakaian lama itu gua ngerasa agak panas. Menurut gua kalau ditanya worth it atau enggaknya, jelas worth it. Apalagi buat gamers-gamers mobile yang pengen punya headset wireless tapi no delay. Oke, itu dia tadi hasil unboxing sekaligus tes dari Python Fly X6 Pro. Buat kalian yang mau beli, linknya udah gue siapin di deskripsi ya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam mata hobi dan gadget. Ryu out.